Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar apa saja bentuk-bentuk pecahan. Kita akan belajar berbagai macam jenis pecahan, contoh pada kehidupan sehari-hari, serta cara menghitungnya. Pengamatan pertama, kita amati dulu hal berikut. Dani membeli pir 1/2 kg, kemudian Dina juga membeli 3/4 kg pir. Berapa total kilogram pir yang Dani dan Dina beli? Pengamatan kedua, ibu sedang membeli belanjaan di pasar. Ibu membeli 5 kg beras, telur 1/2 kg, bawang merah 1/4 kg. Berapa kilogram keseluruhan belanjaan ibu? Pengamatan ketiga, Lia hari ini ingin membeli semangka. Setelah memilih-milih, semangka yang dipilih oleh Lia seberat 3,6 kg. Pengamatan keempat, ayah sedang melihat-lihat aplikasi belanjaan online, lalu menemukan banyak barang yang sedang didiskon mulai dari 10%, 20%, 37%, sampai dengan 70%. Sebelum memulai membahas pengamatan yang tadi kita sama-sama lihat, sekarang kita belajar dulu ada berapa jenis pecahan. 1. Pecahan biasa, biasanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. 2. Pecahan campuran, biasanya terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. 3. Pecahan desimal, biasanya terdapat koma. 4%, biasanya terdapat lambang persen di belakang angka. Kita kembali ke pengamatan pertama. Pengamatan pertama ini masuk ke kategori pecahan biasa karena hanya terdapat pembilang dan penyebut saja. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi pecahan murni dan pecahan tidak murni. Jika pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya, maka pecahan tersebut adalah pecahan murni. Sedangkan jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tidak murni. Kita coba latihan mengidentifikasi pecahan murni dan tidak murni. Yang pertama A, 8/6, B, 13/22, C, 20/10, D, 15/40. Kita bahas dulu A, 8/6. 8/6 merupakan pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Lalu ke B, 13/22, merupakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Lalu C, merupakan pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Lalu D, 15/40, merupakan pecahan murni karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Lanjut ke pengamatan kedua. Pengamatan kedua ini bisa masuk ke pecahan campuran karena terdapat pecahan yang memiliki angka bulat yaitu 1/2 atau 1,5 kg. Untuk menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa ada dua cara. Pertama, menyamakan penyebut lalu menambahkan, kedua, mengalihkannya. Pertama, 1/2 atau bisa kita tulis 1 plus 1/2. Kita harus mengubah angka 1 ini menjadi pecahan dengan penyebut 2, maka bisa ditulis juga dengan 2/2, karena 2 dibagi 2 adalah 1. 2/2 ditambah 1/2. Kita harus ingat dalam penambahan pecahan, yang kita tambahkan adalah pembilangnya saja, jadi hasilnya 3/2. Cara kedua, 1/2, kalian kalikan penyebutnya dengan angka bulat, jadi 2 dikali 1. Lalu kalian tambahkan dengan penyebutnya yaitu 1. Penyebutnya masih sama yakni 2. Maka 2 ditambah 1/2, jadi bisa kita tulis 3/2. Langkah ini lebih cepat daripada metode sebelumnya. Kita coba latihan dulu supaya makin jago. Kita akan membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita gunakan cara kedua supaya lebih cepat. 2, 1/3. Pertama, kita kalikan dulu penyebutnya dengan bilangan bulatnya, berarti 3 kali 2. Lalu kalian tambahkan pembilangnya adalah 1, penyebutnya masih sama, per 3, jadi 6
plus 1/3 sama dengan 7/3. Jadi hasilnya adalah 7/3. Sekali lagi, jadikan pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 3 2/5. Pertama, kita kalikan dulu penyebutnya dengan bilangan bulat yang di depannya, berarti 5 kali 3, lalu ditambahkan dengan pembilangnya yakni 2, penyebutnya masih sama per 5, jadi 15 plus 2/5 adalah 17/5. Jadi pecahan biasa dari 3 2/5 adalah 17/5. Oke, sekarang kita coba hitung total belanjaan ibu dari pengamatan 2 yang tadi. Ibu membeli beras 5 kg, lalu telur 1/2 kg, dan bawang 1/4 kg. Pertama, kita jadikan dulu bilangan bulat dan pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 kg kalau kita jadikan pecahan dengan penyebut 4, karena pecahan 1/4 yang akan masuk ke hitungan. Karena penyebutnya adalah 4, maka untuk mengetahui pembilangnya, tinggal penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, maka bisa kita dapatkan angka 20. Maka pecahannya adalah 20/4. Lalu 1/2 kita jadikan pecahan biasa, maka penyebutnya 2 kita kalikan dengan bilangan bulatnya, maka hasilnya adalah 2. Lalu kita tambahkan dengan 1, hasilnya adalah 3/2. Karena kita harus membuat pecahan tersebut menjadi pecahan dengan penyebut 4, maka tinggal kita kalikan saja 2 agar penyebutnya menjadi angka 4. Maka 3/2 kali 2/2 adalah 6/4. Jadi kita sudah dapat 20/4, 6/4, plus 1/4. Kita ingat dalam penjumlahan pecahan yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Maka hasilnya adalah 27/4 kg. Kita lanjut ke pengamatan ketiga. Pengamatan ketiga merupakan pecahan desimal dikarenakan terdapat koma. Berikut adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ambil angka 3,6 kg sebagai contoh. Pertama, kita hitung dulu ada berapa angka setelah koma. Pada 3,6, hanya ada satu angka setelah koma, yakni angka 6. Kita akan menghilangkan tanda komanya. Jika sebelum tanda koma adalah angka 0, maka yang kita tulis angka setelah angka komanya saja. Jika setelah koma bukan 0, maka tulis semua angka. Dalam hal ini, terdapat angka 3, maka kita tulis 36 di atas garis. Lalu, tadi kan hanya ada satu angka setelah koma, maka kita tulis 10 di bawah garis. Peraturannya adalah jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Begitu seterusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan pecahan dari 3,6 adalah 36/10. Sekarang kita latihan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. A 0,15, B 1,25, C 0,225. Pertama kita kerjakan A dulu. Kita bisa identifikasi bahwa ada 2 angka di belakang koma, jadi bisa kita tulis dulu penyebutnya adalah 100. Lalu karena di depan koma adalah 0, maka yang kita tulis adalah hanya angka setelah koma saja. Jadi bisa kita tulis 15/100, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3/20. Lanjut ke B, terdapat 2 angka setelah koma, maka penyebutnya adalah 100. Lalu terdapat satu angka di depan koma, jadi seluruh angka kita tulis, jadi pecahannya adalah 125/100. Sekarang ke C, terdapat 3 angka setelah koma, maka penyebutnya adalah 1000. Lalu angka di depan koma adalah 0, maka angka yang kita tulis hanya setelah koma saja. Jadi bisa kita tulis pecahannya adalah 225/1000, atau jika kita sederhanakan menjadi 9/40. Kita lanjut ke pengamatan terakhir. Pengamatan keempat ini merupakan pecahan dalam bentuk persen karena terdapat tanda persen setelah bilangannya. Persen dapat diartikan per 100. Jadi, untuk mengubah angka dalam bentuk persen menjadi pecahan biasa sangat mudah. Persen berarti per 100, maka penyebutnya bisa kita tulis 100. Lalu pembilangnya tinggal kita masukkan saja angka yang berada di depan tanda persen. Contoh, A 40%, B 37%, C 77%. Pertama A. Kita tulis dulu penyebutnya adalah 100 karena tandanya adalah
ada tanda persen. Lalu pembilangnya adalah angka yang berada di depan tanda persen, jadi kita tulis 40. Hasilnya adalah 40 per 100. Soal B juga sama, pertama kita tulis dulu penyebutnya adalah 100, lalu pembilangnya adalah angka yang berada di depan tanda persen, maka bisa kita tulis pecahannya adalah 37 per 100. Terakhir C, kita tulis penyebut adalah 100, lalu pembilangnya kita tulis 77, maka pecahannya adalah 77 per 100. Sebaliknya, jika ingin mengubah pecahan biasa menjadi persen, kalian harus membuat penyebutnya menjadi 100 dengan cara mengalihkan atau membaginya. Contoh, A 2 per 20, B 10 per 50. Pertama, A 2 per 20. Untuk menjadikan penyebutnya menjadi 100, maka 20 harus kita kalikan 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Maka bisa ditulis 2 per 20 dikali 5 per 5 sama dengan 10 per 100. Karena kita tahu bahwa persen berarti per 100, maka bisa kita tulis pembilangnya dulu yaitu 10, lalu diikuti dengan tanda persen sebagai pengganti dari penyebut 100, maka hasilnya adalah 10%. Kita coba sekali lagi, 10 per 50, untuk menjadikan penyebutnya 100, maka 50 harus kita kalikan 2. Pembilangnya juga sama-sama kita kalikan 2, maka bisa ditulis 10 per 50 kali 2 per 2 sama dengan 20 per 100. Kita bisa tulis pembilangnya dulu 20, lalu diikuti dengan tanda persen sebagai pengganti penyebut 100, maka hasilnya adalah 20%. Oke, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang berbagai jenis pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, sampai dengan persen. Pada video selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.